Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Safia Taim dan saya adalah murid dari kelas 10 IPS 3. Dalam rangka memperbaiki hasil peta SPKN, saya akan menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Pertama, ada kekuasaan horizontal yang diuraikan lagi menjadi kekuasaan konstitutif, yakni kekuasaan dalam menetapkan undang-undang dasar. Contoh lembaga yang memegang kekuasaan konstitutif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif atau kekuasaan dalam menjalankan atau menjalani undang-undang dasar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. Contoh lembaga yang memegang kekuasaan ini adalah presiden. Kemudian ada kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan legislatif, itu kekuasaan dalam membentuk undang-undang atau membuat undang-undang dasar, merumuskan. Contoh lembaga yang memegang kekuasaan ini adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yakni kekuasaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan keadilan guna menegakkan hukum serta keadilan. Contoh lembaga yang memegang kekuasaan ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lalu ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, itu adalah kekuasaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Contoh lembaga yang memegang kekuasaan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lalu ada kekuasaan moneter, ini kekuasaan terakhir dalam kekuasaan horizontal, yakni kekuasaan yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan moneter, kestabilan mata uang rupiah, serta kelancaran sistem pembayaran. Contoh lembaga memegang kekuasaan moneter ini adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Selain kekuasaan horizontal, adalah juga kekuasaan vertikal, yakni kekuasaan di mana berlangsungnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terbagi lagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur sesuai dengan undang-undang. Maka pada kekuasaan vertikal ini terjadi atau adanya penerapan asas desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah dalam mengurusi daerah sendiri. Sekian dari penjelasan saya dalam video perbaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.